Ini penasaran banget kok bisa terjadi seperti ini ya. Bahkan di tempat yang sama ya, sama-sama di Bandar Lampung juga. Jadi kenapa nih ada apa dengan Lampung Detikers? Kembali kita akan bertemu dengan reporter kita Mas Tommy Saputra selaku reporter dari Detik Sumbaksel. Mas Tommy, selamat pagi, selamat datang kembali. Pagi Aryo, Indi. Baru ketemu Detikers kemarin. Iya. Beritanya sama lagi. Ya? Sama, Penembatan lagi. Gila ya. Asli. Kok ini bisa kayak gini sih? Ada apa sih dengan si orang-orang ini? Kok bisa punya senjata seenak jidat gini sih, Mas? Dan nekat-nekat gitu Mas kelakuannya. Oke, baik, saya akan ceritakan sedikit kronologi peristiwa yang terjadi kemarin di Bandar Lampung ya, tepatnya di Jalan Putri Balau, Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Itu terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 2 hingga 3 sore ya. Yang dimana beredar video itu ada seorang anggota Polri dari Polda Lampung, tepatnya di Subdit Jatanras, di Treskrimum Polda Lampung, yang melakukan pengejaran terhadap 3 orang komplotan pelaku curanmor yang sebelumnya dipergoki warga ingin mengambil atau mencuri motor yang terparkir di salah satu ruko yang berada di lokasi. Sehingga terjadi baku tembak seperti yang beberapa video yang beredar di media sosial, dan salah satu pelaku akhirnya tertangkap. Oke. Mas, ini kan jadi ada adegan memang si pelaku ini kan menodongkan senpi gitu ya ke hadapan masyarakat. Kemudian ini juga akhirnya ada dari pihak kepolisian yaitu Bribka Agus yang akhirnya terlibat dalam insiden ini. Ini kondisinya seperti apa Mas? Apakah kebetulan Bribka Agus ini tuh lagi kebetulan melintas atau mungkin ada di tempat tersebut? Atau memang dia adalah pihak kepolisian yang segera datang ketika mungkin ada laporan dari masyarakat terkait insiden ini? Oke, baik ini. Jadi berdasarkan kemarin saya wawancara dengan Bribka Agus Simanjuntak ini, kebetulan pada saat peristiwa itu terjadi dia melintas di jalan tersebut pulang dari kantor, tepatnya di Polda Lampung, ingin menuju rumah. Namun di perjalanan dirinya mengaku melihat 2 dari 3 pelaku ini mengeluarkan senjata api dan mengarahkan senjata api itu ke warga, sehingga secara refleks dan respon cepat akhirnya dia turun mengambil laras panjang yang memang berada di mobilnya, sehingga melakukan pengejaran dan melakukan penembakan, terjadi baku tembak seperti itu. Oke, sorry, tadi kembali lagi ke kronologisnya. Berarti sebenarnya mereka tuh mencurinya itu tuh benar-benar di tempat umum banget yang semua orang bisa ngelihat, atau seperti apa sih Mas? Iya, kebetulan lokasi memang padat dengan warga ya, termasuk juga ada beberapa kantor serta toko-toko waralaba, dan memang kondisi lokasi itu padat dengan penduduk, aktivitas penduduk juga padat di sana. Dan dari keterangan kepolisian kemarin juga bahwa pelaku ini ingin mengambil motor yang kemudian dipergoki oleh salah satu karyawan, dan di mana ingin dikejar, kemudian pelaku ini sempat mengeluarkan senjata api mengancam untuk tidak melakukan pengejaran. Namun karena banyaknya masyarakat di lokasi sehingga pelaku mungkin ingin melarikan diri, akhirnya dilakukan pengejaran terhadap warga sebelum akhirnya si Bribka Agus ini datang untuk membantu melakukan penangkapan. Iya, karena kalau misalnya dilihat sendiri dari video yang ditayangkan, ini kan kesannya adalah ya selain padat penduduk, ini juga ramai. Dalam artinya penduduknya juga ya lagi ada di luar di situ loh, bukan yang dia sepi terpencil gitu kan. Kok ini mereka senekat itu untuk mencuri di tempat-tempat yang ramai seperti ini? Apa yang membuat mereka tuh bisa seberani itu gitu Mas? Oke, Aryo, dari beberapa kasus yang ada memang para pelaku komplotan ini selalu membawa senjata api ya. Di beberapa kasus juga diungkap memang pelaku-pelaku curanmor ini membawa senpi, sehingga mungkin hal ini yang membuat mereka nekat atau memberanikan diri untuk melakukan aksi walaupun lingkungan itu sedang ramai dengan masyarakat begitu. Nah, itu senjatanya dapat dari mana tuh mereka?
Oke, dari senjata sendiri saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan baik dari Polresta maupun dari Polda Lampung karena memang eh, terlalu banyak juga kasus-kasus pencurian sepeda motor di mana pelaku ditemukan membawa senjata api rakitan berbagai jenis ya. Iya, iya. Mas ini kalau bisa disimpulkan apakah memang tanda kutip tren yang terjadi gitu ya curanmor di Lampung ini tuh memang sering dilakukan dengan modal nekat seperti itu Mas, yang pelakunya memang sudah terorganisir, kemudian dia sudah bawa perlengkapan senjata api dan memang tidak segan-segan melakukan pencuriannya di saat siang bolong gitu ya Mas ya. Hari masih terang, masyarakat masih beraktivitas dengan normal gitu. Dan kalau ada yang lihat tinggal diasongkan saja gitu ya si muncung dari senjata apinya ini. Dan apakah dia memang ngambilnya tuh diem-diem atau emang kayak sengaja langsung dipatahin misalnya si setirnya dan langsung didorong atau emang sekalian diangkat gitu Mas cara ngambilnya tuh? Oke. Pada beberapa kasus yang berhasil diungkap memang para pelaku ini tidak ingin menunjukkan ataupun bisa dikatakan bersembunyi saat melakukan aksinya. Namun jika memang keadaan terpaksa atau mereka dipergoki oleh para korban ya, mereka tidak akan juga segan mengeluarkan senjata api maksud saya ataupun melepaskan senjata api kepada ke arah korban. Dan memang banyak kelompok dan polisi juga mengatakan bahwa komplotan yang kemarin terjadi baku tembak antara komplotan sebelumnya itu berbeda, artinya jaringannya berbeda. Wow. Maka dari hasil pengungkapan kemarin, saat ini polisi masih melakukan pengembangan terhadap 2 pelaku lainnya yang masih buron. Namun identitasnya sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Wah, ini berarti dari 2 komplotan yang berbeda. Berarti apakah banyak komplotan-komplotan seperti ini di Lampung sana? Kalau dibilang banyak komplotan mungkin kurang paham juga ya. Tapi memang berdasarkan 2 kelompok berbeda ini mungkin juga bisa kemungkinan ada komplotan lainnya di luar 2 komplotan yang kemarin dilakukan penangkapan. Ya, kurang lebih modusnya sama gitu ya Mas ya, bermodalkan senjata api. Kalau ketahuan tuh udah ada ibaratnya barang buat jaga-jaganya, yang sekarang akhirnya jadi persoalan berikutnya ya, dari mana mereka mendapatkan senjata-senjata api ini gitu untuk melancarkan aksi pencuriannya. Nah Mas, kemudian juga mungkin ini lanjut lagi gitu ya yang dilakukan oleh Bribka Agus yang kebetulan saat itu melintas begitu ya. Apa yang langsung dilakukan oleh beliau dan juga apakah mungkin langsung bergerak bersama dengan rekan-rekan kepolisiannya begitu ya, untuk keberanian yang dia lakukan langsung menghadang gitu si pelaku dan juga balas mengeluarkan senjata api yang memang sebetulnya dimiliki oleh pihak kepolisian. Oke. Bisa ulangin ini? Iya, Mas, tapi maksudnya kejadiannya Bribka Agus lewat gitu ya, itu Jadi Bribka Agus tuh baru mau pulang itu nih, udah itu ngelihat ada kejadian ini, akhirnya beliau turun langsung ambil laras panjangnya gitu. Nah itu pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Bribka Agus akhirnya? Apakah dia setelah mergokin dan tadi kan sempat ada video tuh dia ngeluarin juga senjata apinya, apakah langsung digiring sama beliau ke kepolisian dan apakah beliau juga memanggil rekan-rekan kepolisian yang lain? Nah itu kelanjutannya tuh seperti apa Mas? Oke. Dari hasil setelah dilakukan baku tembak dan di mana menangkap 1 orang yang identitasnya saat ini pun belum diketahui, pihak Bribka Agus maksud saya langsung menghubungi rekan-rekan di Polsek, Polres maupun di Polda untuk kemudian datang mengamankan karena memang kondisinya pada saat itu Bribka Agus sendirian sehingga dirinya mengaku juga sempat tidak bisa menahan amarah warga yang memang saat itu kondisinya sedang ramai untuk melakukan sejumlah pukulan ya terhadap pelaku yang tertangkap ini. Ya, tapi diharapkan memang dari 1 orang yang berhasil diamankan ini kita mendapatkan keterangan lainnya gitu ya, agar kemudian bisa menemukan komplotan-komplotan lainnya, seberapa banyaknya agar bisa ditindak dan tidak lagi ada pencurian kendaraan bermotor di Lampung sana ya. Amin. Oke. Ya, Mas, kemudian juga nih terkait dengan kejadian ini kan kita 2 hari berturut-turut ketemu ya Mas ya, ngebahas hal yang sama tapi ternyata dari kelompok pelaku yang berbeda gitu ya. Apakah setelah ini mungkin ada informasi dari pihak kepolisian gitu akan memang ada pengetatan penjagaan dan juga operasi untuk pencegahan kejadian serupa terjadi lagi di masa depan Mas? Oke.
Dari Kepolisian Polda Lampung maupun Polres dan Polres Pajajaran juga memang sejak beberapa waktu lalu juga telah meningkatkan kegiatan yang ditingkatkan ya, seperti kegiatan patroli malam maupun pagi ataupun sore hari. Dan memang dari kegiatan kemarin juga baku tembak sebelumnya juga itu merupakan tindakan dari kepolisian yang dimana kerap melakukan patroli sehingga komplotan sebelumnya berhasil ditangkap. Baik. Sekali lagi terima kasih Mas, udah ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Gila ya, mudah-mudahan di Lampung sana bisa semakin damai, aman dan juga tentram. Karena kita miris banget nih 2 hari berturut-turut ngomongin tentang pertama pencurian kendaraan bermotor, kemudian lagi penembakan juga, melibatkan kepolisian juga. Dan semangat buat kepolisian yang ada di Kota Lampung sana ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dapat banyak pahala, amin. Iya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi Mas Tommy, beritanya berbeda dan mudah-mudahan bukan berita yang kriminal seperti ini gitu ya, apalagi kalau sampai kejadiannya berita yang sama lagi tentang curanmor nih, kayaknya memang Lampung sudah harus waspada gitu dan awas terkait kejadian curanmor yang membahayakan nyawa juga. Atau mungkin berita jalan-jalan Mas Tommy, di Bandar Lampung ada apa yang seru? Kalau misalnya kita ke Bandar Lampung harus kemana? Selain Waikambas ya Mas ya? Kalau Lampung itu identiknya dengan wisata bahari sih. Pasir Putih. Bahari. Kiluan ya? Apa? Ya, ke pantai. Kiluan, Tegalmas. Oh. Iya, aku Lampung pantai keren kok. Iya, dan Pasir aku Putih. pernah ini juga Hopping Island juga tuh di situ di daerah Lampung. Di mana tuh Aryo? Nah, namanya gue lupa kebetulan. Iya Gimana kan? tuh? Iya, umurnya, ya umur gak bisa dibohongin ya. Emang ada apa aja tapi Mas kalau kita Hopping Island tuh di sana yang terkenal kan, kalau di Kepulauan Seribu misalnya Pulau Tidung, Pulau Pramuka, Pulau Bidadari. Kalau di Lampung apa yang terkenalnya? Pulau banyak kok, kalau di Lampung itu ada Pulau Pahawang. Oh, Pahawang, ada- yes, itu dia. Nah, Tapi dia pulau-pulau kecil gitu soalnya kan Mas. Jadi ada beberapa pulau yang bahkan Ya. kalau misalnya lagi naik airnya Tenggelam. dia hilang gitu. Jadi pernah kita berhenti di satu titik gitu, di mana itu kayak cuman bulatan kecil doang. Terus gitu sih yang nganterin kitanya bilang, ya ini tuh sebenarnya pulau kalau misalnya airnya nggak naik. Tapi kalau lagi naik jadi pulaunya cuma sekecil ini. Tapi bersih banget, bagus banget dan menyenangkan banget. Wah, the best. Mas, kamu berarti itu merupakan sebuah rezeki banget buat kamu kalau pusing dikit tinggal ke sana ya. ya, kebetulan kita udah bosen Mario. Bener juga. Sebagai warlock kita biasanya menghindari tempat-tempat turis ya Mas ya. Bener, Iya, terlalu jujur, bener. bener. Setuju. Terlalu ramai, terlalu banyak tempat wisata di Lampung dan memang semakin maju sih kondisinya. Ya. Karena memang terkenal gitu ya, jadi banyak turis dan biasanya warlock ngalah ya Mas ya. Ah udahlah itu biarin aja buat turis gitu ya. Nah, ya bener-bener. Tapi ini Ya, bisa wes. jadi adalah inspirasi juga buat teman-teman detikers yang besok mungkin nggak tahu mau kemana gitu ya, jalan-jalan. Bisa kok Hopping Island di sana buat 2 hari. Waktu itu juga aku soalnya cuma 3 hari, berangkat hari Jumat malam, pulang hari Minggu malam juga. Jadi silahkan cobain aja buat jalan-jalan ke Lampung sana ya. Oke deh. Terima kasih Mas Tommy untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima Sampai kasih, jumpa. Aryo. Thank you, Stay Mas Tom. safe ya dan stay healthy juga. Bye bye. Selamat Oke, bertugas. bye-bye.